Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Bayu dari Rumah Bali Mesari. Nah, kembali ke acara kita ngopi ngobrolin properti, di mana kita akan berbagi seputar tips dan informasi tentang properti yang mendalam. Ya, kali ini kita akan membahas tentang konsep rumah industrial, di mana sering terjadi pemahaman dan kekeliruan tentang bangunan industrial ini sendiri. Nah, langsung aja sebelum masuk ke topik, kita akan membahas tentang bangunan industrial ini mengambil konsep unfurnished, jadi tidak finishing gitu. Jadi biasanya bangunannya tidak dicat, kemudian tanpa plafon, dan kemudian elektrikalnya tuh biasanya dia menggunakan pemasangan expose, jadi tidak di dalam tembok. Jadi dia ada pipa-pipanya semua terlihat di luar maupun di plat betonnya sendiri gitu. Mainannya biasanya berkolaborasi dengan kayu ataupun banyak besi-besi gitu. Jadi konsepnya itu industrial, semacam kayak pabrik lah gitu. Ketika kita ingin membuat bangunan bernuansa industrial, biasanya kita memakai nuansa semen expose. Nah, ketika dindingnya setelah diaci, kita menggunakan semen khusus lagi untuk menutup dinding yang sudah diaci ini agar mempunyai warna yang lebih merata. Karena kalau enggak, biasanya kalau kita hanya pakai acian aja, biasanya temboknya itu lebih kasar. Jadi kita perlu lagi semen khusus yang lebih halus untuk menutup acian ini agar pori-porinya lebih halus. Nah, kemudian ketika setelah selesai dilapisin semen khusus itu, apa yang kita lakukan? Kita biasanya mengamplas, kemudian kita menambah coating. Nah, ini pentingnya. Kenapa kita harus menambah coating gitu? Jadi coating ini tujuannya agar semen expose yang kamu ciptakan itu tidak berdebu. Jadi coating ini semisal kayak pengganti cat lah. Biasanya kalau dinding habis diaci, dipelamir kemudian dicat. Nah, kita kalau di semen expose ini habis diaci, dikasih semen khusus lagi untuk nuansa expose-nya, kemudian di coating gitu. Rumah dengan nuansa industrial, biasanya instalasi listriknya kita pakai instalasi yang expose, jadi yang terlihat. Dimana kalau biasanya rumah-rumah biasa, itu instalasinya masuk ke dalam dinding-dindingnya. Nah, kalau yang industrial ini biasanya mereka kelihatan semua pipa-pipanya, pemipaannya, saklarnya, gitu biasanya kalau kita memang benar-benar ingin menghadirkan suasana industrial. Tentu saja pemasangan pipa-pipa expose ini tentu saja akan memakan biaya yang lebih besar daripada pemasangan listrik di dalam dinding. Selain lebih besar, pemasangan juga harus rapi, maka tingkat dari bahan dan jasanya pun biasanya lebih mahal atau lebih tinggi daripada pemasangan instalasi listrik biasa. Penservisan ini kita ngomonginnya di bagian dinding ya. Masalah dinding itu biasanya ada di bagian retak, kemudian mungkin ada coretan atau noda. Nah, khusus untuk yang bangunan industrial ini, kalau kita pengen menservis ada retak atau noda, itu biasanya kita nggak bisa menservis hanya di bagian itu saja. Kita harus menservis tuh pada satu bidang. Kenapa seperti itu? Karena campuran yang digunakan untuk membuat nuansa semen expose ini masih manual. Jadi takaran waktu kita membuat satu bidang pertama kali dengan nanti di hari lain kita buat campuran lagi, itu biasanya berbeda warnanya. Jadi ketika ada retak atau mungkin ada noda, jadi kita nggak bisa nyervisnya hanya satu bagian, jadi satu bidang. Kalau satu bagian nanti bisa jadi belang gitu. Beberapa treatment itu biasanya dilakukan, itu pada dinding maupun pada lantai. Jika lantainya menggunakan semen juga, dengan nuansa semen juga, otomatis kita harus mempolesnya kembali agar lantainya itu bisa jadi lebih keras dan tidak gampang retak. Begitu juga di temboknya. Jika ingin menampilkan tembok yang sangat semen banget nih, biar licin banget gitu, itu juga perlu dipoles. Nah, proses pemolesan ini tentu saja akan memakan biaya yang lumayan tinggi.
Nah, teman-teman, kesimpulannya berarti tidak benar jika bangunan industrial itu lebih murah daripada bangunan dengan model lainnya dan bangunan dengan finishing cat. Nah, karena untuk jika kita ingin benar-benar membuat bangunan industrial, kita harus memperhatikan segala aspeknya, dari semen exposed-nya seperti apa, kemudian instalasi listriknya seperti apa, kemudian lantainya mau pakai apa, agar konsep ini lebih blend dan match, jadi lebih maksimal untuk menghadirkan kesan industrialnya. Kesimpulan selanjutnya lagi, jika kamu ingin punya bangunan atau rumah yang artistik, sebenarnya kamu tuh harus menyiapkan budget yang lebih agar bangunan yang ingin kamu buat nanti bisa memenuhi ekspektasimu. Pada dasarnya sebenarnya tidak ada rumah yang murah. Yang ada tuh biasanya keinginanmu yang melebihi budgetmu. Oke teman-teman, sekian dulu berbagi tips hari ini. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, silahkan di komen. Dan jika ada mungkin topik yang ingin kamu bahas, juga bisa lewat komen. Nanti akan bisa kita siapkan videonya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share-nya teman-teman. Semoga channel ini membantu, dan see you next video.